coba merenungi tentang jalan hidupku. Halo teman-teman, tukang recorder, tukang cover, pokoknya tukang main audio. Untuk kesempatan kali ini aku mau melanjutkan video unboxing ataupun review yang kemarin. Tapi kali ini aku mau memberitahu caranya gimana recording menggunakan mixer Recording Tech Pro RTX 6. Jadi ternyata kemarin aku sempat ngomong kelemahannya itu nggak ada RCA output. Jadi kalau misalnya kita recording itu kita nggak bisa ngambil audionya dari RCA output atau dari rec outnya. Ternyata kalau misalnya kita mau rekaman pakai HP, kita mau rekaman pakai PC atau pakai komputer, pakai laptop dan lain sebagainya, dia udah ada fitur yang namanya apa ini? Pokoknya USB 2 ke USB tipe A masuk ke USB tipe B. Tipe B yang seperti colokan printer. Nah, seperti itu. Jadi audio yang saya tangkap atau audio yang saya rekam kali ini langsung mic clip-onku saya masukkan ke mixer, saya masukkan ke channel 3. Jadi mic clip-onku ini aku masukkan ke channel 3 ini. Nah, jadi ini receivernya masuk ke channel 3, langsung tak direct pakai si mixer, langsung tak salurin ke si HP. Seperti biasa aku rekaman cuma pakai HP. Dan di sini aku akan menjelaskan gimana caranya settingan gitar dan juga vokal kalau misalnya kita mau live akustikan. Jadi teman-teman kalau misalnya live akustikan itu nggak perlu pakai DAW lagi. Jadi cuman butuh aplikasi di HP itu open kamera dan juga alat ini, dan audionya kita direct menggunakan sound cardnya. Jadi masuknya sistem digital, dia nggak pakai mic internal di dalam. Kalau untuk settingan vokal dan juga settingan gitar, langsung aja tak praktekin gimana caranya aku nyeting ini, dan instalasinya itu gampang banget. Sekarang kalian cukup beli kabel printer. Sebenarnya kabel bawaannya kemarin ada yang warna biru tapi pendek, dan ini aku pakai kabel printer yang punya aku sendiri. Kebetulan dia lebih panjang, jadi jarak range dari titik saya ke si kamera HP atau ke HP saya itu lumayan jauh. Nah, butuh kabel itu OTG, kabel printer, terus aplikasi di HP open kamera. Nah, terus yang kedua ya kabel-kabel seperti biasa. Ini input mic, ini input gitar, ini input mic si clip on. Nih. Nah, kalian bisa dengar suaranya kresek-kresek tau kalau tak pegang. Seperti itu. Dan langsung saja tak praktekin carane aku ngeset atau aku mendirect audio. Untuk main levelnya tak tutup dulu. Setelah itu ini kabel Akai, kabel gitar seperti biasa, tak colok ini set. Oh ya teman-teman, ini kalau kalian lihat di video yang maksudnya di video 2, kalau kalian lihat ke kabel ini kabel ini adalah kabel yang tak pakai, ini enggak kepakai sebenarnya. Cuman karena listrik di rumahku itu groundingnya buruk, suaranya itu dengung. Seperti ini suara dengungnya. Kalau misalnya tak buka gitarnya, tapi kalau misalnya kabel ini aktif atau kabel ini tak pakai, dengungnya hilang. Intinya seperti itu. Jadi supaya membuang noise saja. Dan untuk sementara di sini tak buka di jam 12 semua. Untuk vokal sama si gitar. Untuk mula-mula jadi settingannya untuk gitar aku untuk high-nya itu di jam 1, middle-nya di tengah, low-nya tak tambahin sedikit karena memang karakter gitarku ini senarnya aku pakai senar yang kecil nomor 9 itu kurang ngebas. Jadi low-nya tak tambahin sedikit. Seperti itu. Nah, seperti ini. Middle kalau misalnya ditambah itu nanti di handphone atau di kuping di headset itu biasanya itu cenderung atos, krek kurang enak. Dan di sini sudah ada efek seperti biasa. Untuk gitar kita kasih reverb, nah supaya suaranya itu ada gemanya. Kalau misalnya kita main petik kan lebih manis gitu caranya ya. Seperti itu. Terus ini dia di sini ada FBX. FBX ini ternyata tidak cuma bisa menghilangkan feedback ketika mic sama sumber suara atau speaker out itu berdekatan. Tapi FBX ini kalau misalnya kita tekan suaranya kayak flanger. Jadi ini tak tekan ya. Si FBX-nya tak tekan. Tak benar nih kameraku. Nah, ini FBX-nya ke atas, ini tak tekan untuk jalur gitar. Jadi suaranya dia kayak ada flangernya. Jadi lebih manis. Nah,
FBX-nya tak lepas. Nah, seperti itu suara dari si FBX-nya. Nah, seperti apa kalau misalnya vokal kita menggunakan mic dynamic? Seperti biasa, mic-nya masih tetap si asli MC Pro. Wah. Terus tak siapin mic-nya, setelah itu tak kencengke. Settingannya di mikrofon, suaranya tak pindah ke mikrofon dulu ya. Mikrofon si MC Pro. Cek tes. Nah, ini hasil suara dari si MC Pro-nya dengan settingan karakter settingannya seperti kemarin. High-nya itu tak tambahin supaya nyesnya itu dapat. High-nya di arah jam 2. Terus si middle-nya itu di arah jam 1. Low-nya itu di arah jam setengah 12 atau jam 11. Kalau misalnya kita tambah efek atau kita tambah suara lagi, efek si hal 1 tadi, seperti ini hasil suaranya. Cik. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes B A B A B A B C D E F G. Nah, seperti ini hasil suaranya kalau misalnya kita kasih efek di mic mic MC Pro. Kalau misalnya kita pakai buat nyanyi atau live cover dengan posisinya seperti ini, itu seperti apa hasil audionya? Aku nyanyi kalau misalnya pakai lagu-lagune wong-wong kuwi copyright. Berarti aku harus nyanyi ngangge laguku dhewe. Wah, lagu dewe, lagu asal bunyi. Basing lah ya, nyanyi-nyanyi tentang alam dunia semesta. Siang ini dunia terasa sepi meski hariku tak seindah dulu. Burung-burung kini tak lagi indah bernyanyi. Mereka jenuh dengan semua keadaan. Bergerak sulit, semua menjepit, tak seperti yang kau pikir. Wih, lagu apa? Lagu mbuh, lagu basing. Nah, seperti ini hasil audionya kalau misalnya kita pakai mixer ini untuk live recording. Nah, terus lagu sing anu lah. Lagu-lagu sing tenar misalnya. Lagu Malaysia atau lagu Melayu ya. Kalau seorang diri hanya berteman sepi dan angin malam, ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Wes, itu seperti itu. Tak matiin mic ini, terus kita kembali ke mic clip on ya. Nah, jadi audionya itu seperti itu lur. Kalau misalnya kita mau pakai mic ini, mixer ini sebagai mixer direct. Jadi sebenarnya ada sumber listrik seperti biasa. Terus kita mau pasang, itu sebenarnya ada sumber listrik, kita mau bawa, tinggal bawa mic ini, gitar, mic, ya wes, kita bisa live atau kita bisa ini nyebutnya lebih ke ini. Lebih nyaman, kita bisa perform atau kita bisa bikin konten misal di taman, di tempat-tempat yang asik, yang rame. Sebenarnya ada sumber listrik. Kalau misalnya nggak ada yo bawa UPS, kalau nggak inverter. Nah kayak gitu. Ya seperti biasa settingannya. Yo settingan standar. Tak 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 tak. Nah yang ini channel 123, ini mic yang sekarang bunyi. Overall seperti itu dan ini seperti itu, dan ini efeknya di sini ada hal. Dan settingan efek yang tak pakai untuk sekarang adalah untuk repeat timnya itu 2800, terus untuk high dime-nya itu pol di 1,00, diffusionnya itu tak nolin. Karena apa? Aku nggak mau ada suara
ada suara-suara di belakang. Intinya middle ke bawah itu nggak pengen pakai efek, aku pengen ngambil efeknya itu di suara S nya aja, jadi supaya lebih enak. Ya jadi tergantung kalian, kalau misalnya settingannya seperti apa selerane, kalian bisa men-settingnya sendiri. Dan ini kalau misalnya kalian mau recording tapi kalian mau mengontrol pakai speaker yang gede-gede gitu, nah kalian bisa ambil di main out sini. Nah di main out ini LR ini nanti jacknya Akai, kalian bisa salurkan ke speaker ampli atau ke speaker aktif, bisa ke main outnya mbok kasih ke yang punya sound atau soundman, itu juga bisa. Ya seperti itu review ataupun tutorial singkat. Ya gak singkat sih sebenarnya, bertele-tele. Tapi yang jelas kayak gitu. Semoga kalian juga nanti bisa duit budget, duit supaya bisa nambah gear untuk keperluan recording kalian. Dan monitornya enak banget. Ini di sini untuk monitor outnya. Nah itu cuman pakai jack cilik ini gitu, enak. Nah kalau nggak percaya, ini jalur kabelnya itu arah situ, seret munggah kayak delokno kandangku itu lighting, dan itu HP. Ini HP yang tak pakai, HP cumplung. Tripodnya tripod biasa seperti itu. Semoga kalian tambah semangat berkarya. Saya ini mau kodimah dan hitung-hitungan simpel ya. Sekarang gini logikanya, kalau misalnya kalian beli alat yang harganya 2 jutaan, atau misalnya kalian rekaman pakai laptop itu minimal 3 juta 4 juta, ceng spek standar itu. Terus kalian beli soundcard harganya 1,5 juta atau 2 juta yang lebih bagus lagi, ya kan mahal toh. Sekarang kalian modalnya cuma 1.600.000 sampai 2 juta, kalian beli mixer ini gitu. Terus dengan alat-alat yang ada yang udah kalian punya, kalian udah bisa rekaman pakai HP dengan sesimpel-simpelnya. Aku gak promo, aku gak endorse, aku cuma menyarankan aja. Seperti itu review hari ini tanpa bertele-tele. Semangat berkarya terus dulur-dulurku. Salam sukses dan juas. Mantep. Enak. Oke. Dadah. Dadah.